Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya, serta kepada kita semua selaku penerusnya hingga akhir zaman. Di sini saya Aulia Oktami Putri dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Ilmu Kalam akan membahas tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Yang pertama yaitu iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya tasdik atau membenarkan. Iman ialah kepercayaan dalam hati meyakini dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan semua yang ada atau semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam, konsep iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, iman adalah tasdik di dalam hati, yaitu diyakini di dalam hati akan wujud Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu iman adalah diikrarkan dengan lidah atau dengan kata lain diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Antara iman dan perbuatan manusia terdapat keterkaitan, karena keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Oleh sebab itu, seseorang baru dianggap sempurna imannya apabila betul-betul dia telah meyakini dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Pengertian iman yang kedua yaitu pengertian kufur. Orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis atau ateis. Faktor-faktor penyebab pengingkaran yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu sifat negatif pada diri sendiri atau pada diri manusia, seperti kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusasaan dalam hidup, kesuksesan dan kesenangan dunia. Yang kedua yaitu faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Faktor lingkungan ini sangat besar pengaruhnya, bahkan dominan dalam menentukan akidah seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Nah, secara lahiriah dia beragama Islam, namun jiwanya dan batinnya tidak. Selanjutnya adalah pengertian munafik. Nah, munafik ini adalah orang yang melakukan perbuatan nifak tadi, yaitu orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam beberapa hal kelihatan seperti berbuat dan bertindak untuk kepentingan. Selanjutnya yaitu pengertian syirik. Secara etimologi, syirik berarti persekutuan yang terdiri dari 2 atau lebih yang disebut sekutu. Secara terminologi, syirik berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Jadi jadikan Allah itu sebagai tandingan gitu. Nah, sebagian ulama membagi makna syirik menjadi makna umum dan makna khusus. Bermakna umum jika menyekutukan Allah di dalam peribadahan hamba kepadanya atau disebut uluhiyah, dan menyekutukannya di dalam perbuatannya atau rububiyah, namanya dan sifatnya atau al-asma wa as-sifat. Nah, syirik dalam ibadah atau uluhiyah ini bermakna menyekutukan Allah di dalam ibadahnya, atau dengan kata lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Nah, contohnya ketika seseorang menyembelih kurban untuk jin, semisal sesajen, atau berdoa meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, atau penyelewengan ibadah lainnya kepada selain Allah. Dan yang kedua
yaitu syirik di dalam perbuatan Allah atau rububiyah. Syirik di sini yaitu berarti meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan rububiyah. Misalnya mempercayai adanya sang pencipta selain Allah, pemberi rezeki, penurun hujan, dan pengatur alam semesta. Dari pengertian tadi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan iman, kufur, nifak, dan syirik. Perbedaan kufur, nifak, dan syirik itu terbagi dua menjadi akbar dan asgor. Perbedaan kufur, nifak, dan syirik yang akbar semuanya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia kekal selama-lamanya di neraka. Sedangkan kufur, nifak, dan syirik yang asgor atau kecil tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Menyebutkan dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama, dalil Al-Quran tentang iman. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan adapun hadisnya, Nabi SAW bersabda, yaitu iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabarani dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya adalah dalil Quran tentang kufur. Ada pada surat Ibrahim ayat 7. Yang artinya, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jikalau kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan ada pada hadis yang berbunyi, kufur nikmat adalah hina. Maksudnya, tidak mensyukuri nikmat merupakan tanda kerendahan diri seseorang. Syekh M. Nawawi Banten, Nasyaihul Ibad. Yang selanjutnya yaitu nifak. Dalil Al-Quran tentang nifak ada pada Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dan hadisnya yaitu berbunyi, terdapat 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen. Maksudnya akan mengantarkan kepada nifak akbar, dan jika pada dirinya ada salah satunya, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika membuat perjanjian dia melanggarnya, jika membuat janji untuk berbuat baik kepada orang lain dia menyelisihi janjinya, dan jika bertengkar atau berdebat dia melampaui batas. Hadis riwayat Bukhari nomor 34 dan Muslim nomor 59. Dan selanjutnya dalil Al-Quran tentang syirik. Ada pada Quran surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan dia mengampuni apa atau dosa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dan syirik ada pada hadis yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Su'aid dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda,
telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, iman adalah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan, dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena iman, seseorang mengakui adanya hal-hal yang wajib dan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Iman menjadikan seseorang mukmin berbahagia dan berhak untuk mendapatkan surga Tuhan kelak di akhirat. Kedua, kufur adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia orang yang bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan seperti paham komunis atau ateis. Yang ketiga adalah nifaq, adalah suatu perbuatan yang lahir batinnya tidak sama. Secara lahirnya beragama Islam, namun jiwanya dan atau batinnya tidak beriman. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifaq. Dan syirik yaitu menyekutukan Allah atau uluhiyah dan menyekutukan di dalam perbuatannya atau rububiyah, namanya dan sifatnya. Itu dia penjelasan tentang iman, kufur, nifaq dan syirik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.